Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran PPKN kelas 5 SD Tarakanita seluruh Jakarta. Apa kabarnya hari ini? Pastinya semangat yang luar biasa dengan memegikan salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita, yes. Lebih semangat lagi, hari ini kita akan belajar PPKN mengenai menganalisis semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan menemukan contoh tentang arti pentingnya keanekaragaman sosial budaya. Sebelumnya Bu Guru hendak mengajukan pertanyaan. Apakah anak-anak pernah melihat film seperti yang ada di gambar di layar kita? Ya, ada dua film yang sungguh terkenal, ada Lion King dan Lion Guard. Nah, dari film itu kita bisa belajar. Belajar apakah itu? Bagaimana menurutmu dengan tokoh Simba pada film Lion King dan tokoh Kayan di Lion Guard? Tidak apa-apa bagi anak-anak yang belum pernah menyaksikannya, tidak masalah. Apakah mereka menghormati kehidupan hewan lain? Meskipun kedudukannya mereka sebagai raja dan penerus raja untuk si Kayan. Simba dan Kayan mampu memimpin macam-macam kelompok hewan, tetapi mereka tetap bersatu demi lingkaran kehidupan. Apakah kita bisa bersatu di tengah perbedaan-perbedaan yang ada demi negara kesatuan Republik Indonesia? Pasti bisa. Kenapa? Karena kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, masih ingat? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika di pelajaran yang lalu terdapat di mana? Betul sekali, terdapat di kitab Sutasoma, karangan siapa? Ayo. Benar sekali, karangan Empu Tantular. Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Hari ini kita akan belajar mengenai contoh-contoh semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, berasal dari suku apa saja teman-teman di kelasmu? Pastinya anak-anak masih ingat teman-teman di kelas 4 yang lalu. Nah, masih ingat mereka dari suku apa? Kemudian agamanya apa? Dan lain sebagainya. Pastinya mereka beragam dari suku bangsa ya, dan kita juga ikut satu bagian di dalam keberagaman tersebut. Nah, bagaimana cara kita memberi semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dalam hal ini? Ya, kita menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari dengan mereka. Jangan menggunakan bahasa daerah, supaya teman-teman yang dari daerah lain bisa berkomunikasi baik dengan kita. Contoh yang kedua adalah tidak menganggap unggul atau paling baik suku daerah sendiri dan memandang rendah suku daerah lain. Betul sekali, karena semua suku berkedudukan sama sebagai kekayaan budaya bangsa. Contoh yang lain, semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah mau melihat pertunjukan kebudayaan dari semua budaya. Misalnya, saat kita rekreasi ke Bali, kita tidak hanya mau melihat pantai ataupun gunung saja, tetapi kita juga mau melihat pertunjukan tari barong, tari kecak, dan lain sebagainya. Contoh yang lain adalah jika ada bencana alam, segera menolong tanpa memandang daerah mana yang terkena bencana.
bukan menolong hanya di daerah asalnya saja. Wah, misalnya terjadi bencana di daerah asal daerahku, maka aku akan menolong dengan segera. Tidak, tetapi daerah manapun kita wajib menolong jika terjadi bencana tanpa memandang daerah mana, bukan daerah saya dan lain sebagainya. Contoh yang lain adalah menghargai dan melestarikan makanan tradisional dengan menyantap atau mencicipi makanan tersebut. Bukan hanya mau makan jika makanan dari daerahnya saja. Kenapa anak-anak? Karena dengan mencicipi dan menyantap makanan tradisional, kita berusaha atau menghargai dan melestarikan makanan tradisional tersebut. Ada loh makanan tradisional yang mungkin karena tidak banyak diminati, maka makanan tersebut tidak diproduksi lagi. Apakah kamu masih bisa menemukan contoh semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari lainnya? Nah, anak-anak bisa mendiskusikannya dengan orang tua atau kakak ya. Mari kita lihat gambar berikut ini. Ada gambar hari ulang tahun kemerdekaan di Istana Negara dengan Bapak Presiden dan para pejabat menggunakan baju daerah. Kemudian ada tari daerah, kemudian makanan tradisional, ada adat budaya, kemudian rumah adat, dan juga ada budaya lainnya. Kita akan belajar tentang arti pentingnya keanekaragaman sosial budaya. Keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia pastinya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kalimat ini ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai tujuan negara kita. Yang kedua, keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru menciptakan kesatuan. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda, bukan saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Untuk latihan soal hari ini, klik link yang diberikan Bapak Ibu Guru ya, berupa latihan soal di online. Lalu ada penilaian keterampilan KD 4.3, yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman sosial budaya di lingkungan sekitar. Hasil tugasnya bisa berupa clipping gambar serta penjelasannya yang dibuat dalam bentuk Word, PDF, atau PowerPoint. Dikumpulkan paling lambat Senin 12 Oktober 2020 di Google Classroom atau sesuai penjelasan Bapak Ibu Guru ya. Nah, ini untuk kriteria penilaiannya yaitu kesesuaian penjelasan keanekaragaman sosial budaya dengan gambar, kuantitas keragaman sosial budaya yang dilaporkan,
dan ketepatan waktu pengumpulannya. Jadi, jangan sampai melebihi batas waktu pengumpulan ya. Terima kasih anak-anak. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes.